Pernah nggak sih kita ngerasa gini? Saat kita mau nyumbang atau berdonasi, niatnya kan udah baik banget ya, tulus pengen bantu. Tapi di tengah niat baik itu, suka ada satu pertanyaan yang ngeganjal di kepala kita. Nah, ini dia intinya kan, soal kepercayaan. Gimana caranya kita bisa yakin kalau dana yang kita kasih itu ya dikelola dengan benar, transparan, dan efektif? Ternyata, ada loh sebuah sistem yang umurnya udah ribuan tahun yang emang dirancang khusus buat ngejawab tantangan ini. Sistem itu namanya zakat. Oke, mungkin kita taunya zakat itu sebagai kewajiban agama ya. Tapi coba deh kita lihat dari sudut pandang yang sedikit beda. Sebagai sebuah model yang super sistematis buat mastiin bantuan itu tepat sasaran. Dan kuncinya, itu ada di prosesnya yang teliti banget buat nentuin siapa yang paling berhak nerima. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana caranya sistem yang udah tua ini bisa menjawab tantangan zaman now ya? Jawabannya, semua itu dimulai dari sebuah proses yang, wow, dirancang dengan sangat ketat. Tujuannya satu, mastiin setiap rupiah nyampe ke tangan yang benar-benar butuh. Jadi ini tuh bukan sekedar, oke ada uang kita bagi-bagi aja, gitu. Enggak gitu. Ada proses formalnya, namanya penilaian kelayakan. Tujuannya apa sih? Simple, biar niat baik kita nggak cuma jadi niat, tapi jadi dampak yang beneran nyata. Semua berdasarkan bukti, bukan kira-kira. Proses ini juga nggak asal jalan loh. Ada panduannya, semacam kerangka etis yang kuat banget buat ngejaga integritasnya dari awal sampai akhir. Nah, ada 3 prinsip utama nih yang jadi fondasinya. Nah, disinilah kerangkanya jadi menarik banget. 3 prinsip ini tuh saling ngunci satu sama lain. Pertama, tepat sasaran. Ini ibaratnya kita main sesuai aturan yang udah ada. Kedua, adil. Artinya nggak ada tuh yang namanya jalur orang dalam, semua diukur pakai meteran yang sama. Dan yang paling krusial, tepat program. Ini buat mastiin bantuan yang dikasih itu bener-bener jadi solusi, bukan cuma sekedar plester luka sementara. Oke, sekarang yuk kita bedah perjalanannya step by step. Anggap aja kita lagi ngikutin sebuah alur kerja yang mengubah sebuah permohonan jadi sebuah keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau kita lihat diagram alir ini tuh kayak peta perjalanan dari sebuah harapan. Semuanya berawal dari satu orang, seorang calon penerima yang mengajukan permintaan bantuan. Nah, permohonan itu nantinya bakal ngelewatin serangkaian pos pemeriksaan yang ketat banget sebelum akhirnya nyampe di tujuan akhir, sebuah keputusan yang adil apakah layak atau tidak. Biar gampang ngikutinnya, kita bagi aja perjalanan ini jadi 3 fase utama ya. Fase pertama itu persiapan, ini tahap ngumpulin berkas perkaranya nih. Fase kedua, pelaksanaan, disinilah kerjaan detektif dimulai alias verifikasi. Dan yang terakhir, fase hasil. Ini dia momen penentuannya, di mana keputusan final diambil. Yuk kita lihat lebih dalam lagi. Fase persiapan ini bisa kita bayangin kayak lagi ngebangun fondasi rumah. Lembaga zakat bakal ngumpulin dokumen-dokumen dasar ya, kayak KTP, KK, buat identitas, dan status. Terus ada juga dokumen pendukung buat ngasih konteks. Contohnya nih, kalau bantuannya buat sekolah, ya surat dari sekolah itu jadi bukti penting banget. Nah, setelah semua dokumennya kekumpul, disinilah pekerjaan yang sesungguhnya dimulai. Ini fase di mana semua klaim bakal diuji dan datanya diverifikasi. Percaya itu penting, tapi kalau di sini, verifikasi itu wajib hukumnya. Dan proses verifikasinya ini nggak main-main loh. Ada 2 lapis pengamanan data di sini. Pertama, verifikasi internal, di mana timnya langsung cross-check ke si pemohon. Tapi, itu aja belum cukup. Kalau ada keraguan sekecil apapun, mereka bakal lanjut ke verifikasi pihak ketiga. Misalnya benar-benar nelpon ke rumah sakit buat mastiin surat keterangan yang dikasih itu asli atau enggak. Ini semua soal integritas kan? Oke, dari tadi kita udah ngomongin gimana prosesnya jalan. Sekarang kita geser sedikit ke pertanyaan yang paling mendasar. Sebetulnya untuk siapa sih semua proses ribet ini dirancang? Jadi, proses modern yang kita bahas ini, akarnya itu langsung dari sumber sucinya loh. Di dalam Al-Quran itu udah disebutin secara spesifik banget, ada 8 kelompok atau biasa disebut asnaf yang jadi sasaran utama zakat. Ini panduan orisinilnya. Dan ini dia nih, ke-8 target yang udah ditentuin itu. Tentu ada fakir dan miskin ya, ini yang paling kita sering dengar. Tapi coba lihat lebih jauh deh. Ada juga amil, yaitu pengelola zakatnya sendiri. Ada mu'alaf, mereka yang baru masuk Islam dan butuh dukungan. Bahkan ada gorimin, ini buat orang-orang yang terlilit utang besar. Sampai Ibnu Sabil, yaitu para musafir yang kehabisan bekal di tengah perjalanan. Kelihatan kan?
Sistem ini dirancang buat menjangkau setiap sudut kesulitan. Oke, yuk kita balik lagi ke ujung perjalanan penilaian tadi. Setelah semua data kekumpul, udah diverifikasi, terus dicocokin sama kategori yang berhak, gimana sih keputusan finalnya diambil? Jadi, poin paling pentingnya tuh ini. Stempel layak atau tidak layak itu bukan hasil dari kayaknya sih dia butuh atau opini subjektif. Sama sekali bukan. Itu adalah kesimpulan logis dari semua data, dokumen, dan verifikasi yang udah kita bahas dari tadi. Setiap langkahnya emang dirancang buat mengarah ke satu keputusan yang seadil mungkin. Tapi, di balik semua prosedur dan tumpukan dokumen itu, ada satu elemen yang nggak bisa digantikan, manusia. Kutipan ini ngingetin kita kalau proses ini butuh banget skill, empati, dan kebijaksanaan dari para petugasnya, para amil. Mereka harus bisa menggali data yang benar dan bikin penilaian yang tepat. Jadi, ini perpaduan antara sistem yang rapi dan hati nurani. Nah, setelah kita lihat betapa terstrukturnya sistem zakat ini, jadi ada satu pertanyaan penutup yang menarik buat kita pikirin. Coba bayangin deh, kalau setiap bentuk amal itu punya proses yang transparan kayak gini, kira-kira gimana ya dampaknya ke cara kita memandang, mempercayai, dan akhirnya berpartisipasi dalam memberi? Sesuatu untuk kita renungkan bareng-bareng.